Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, nama saya Rizky Rahmatullah Riri. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kami info jurnal karena ada tugas akhir dari mata kuliah agama dan gender. Nah, saya sendiri judul kuliah di jurusan Akidah dan Sahabat Islam semester 7. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, ada judul yang menarik dari kekerasan gender tersebut. Nah, apa judulnya? Judulnya yang pertama adalah Nusyus dan Disharmoni Keluarga. Nah, Nusyus dan Disharmoni Keluarga ini penulisnya adalah Ida Gahara Adiba. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih, apa maksud dan tujuan penulis artikel ini bisa menjelaskan tentang nusyus dan disharmoni keluarga ini. Yang pertama, dia ingin mengetahui tentang fenomenologi yang ada di masyarakat tentang nusyus. Nah, nusyus di fenomenologi Indonesia ini banyak sekali terjadi di kehidupan keluarga Islami. Maka di situ ada hashtag kekerasan berbasis agama dan gender, kekerasan berbasis gender dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di dalam subjudulnya itu ya. Dia menginginkan tentang apa sih faktor-faktor yang membuat adanya nusyus yang terjadi di keluarga itu, sehingga adalah tulisan ini diangkat hingga terbit di jurnal. Nah, metode yang dilakukan adalah metode analisis konten. Jadi dia melihat dari mungkin analisis konten yang terjadi, sehingga melihat berita-berita mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, berita-berita dan sebagainya. Nah, ini kayak merupakan analisis fenomenologi serta penafsiran makna. Jadi dia akan ambil maknanya dan apa sih maksud dari adanya nusyus nih, terjadinya nusyus seperti itu. Yang pertama nih, sudah masuk ke mulai ke materi. Yang pertama, ia menjelaskan bahwa maksud nusyus dalam terminologi itu adalah ketidaktaatan. Jadi terminologi ini ketidaktaatan terhadap suami. Nah, ini istri ya, ketidaktaatan terhadap suami dikarenakan ada masalah beberapa hal. Nah, menurut beberapa ahli bahwa ini adanya istri rasa benci terhadap suami. Ya, menurut syarat ada rasa benci, ada rasa kedekut karena memang ada faktor-faktor yang menghambat harmoninya dalam keluarga. Ada faktor yang dia tulis. Faktor pertama ada sosial, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga sosial, dan keempat ke politik. Nah, jadi mereka itu keluarga itu tidak saling harmoni ketika dia sudah mengalami fase-fase dia itu mengalami adanya kekurangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi, beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini memang ada mengalami. Yang pertama pertama itu kena ada istri yang durhaka terhadap suami. Yang pertama ada nusyusnya, beberapa nusyusnya. Yang pertama ada nusyus istri kedurhakaan dan ketidaktaatan terhadap suami. Nah, yang pertama. Yang kedua itu ada pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan terhadap hak suami. Yang ketiga, adanya nusyus pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan terhadap diri suami tersebut. Sehingga terjadinya nusyus ini sangat rentan sekali. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, memang sangat rumit. Cuma ada beberapa hal menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adanya musyawarah. Terus yang kedua adanya terwujudnya rasa aman, amannya, terus kenyamanan dan ketentram. Terus yang ketiga ada prinsip anti kekerasan. Keempat ada relasi suami istri yang baik. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Yang prinsip keadilan ini di dalam keluarga memang harus. Nah, jadi ketika ada prinsip keadilan setelah akad nikah berlangsung, dan memang harus meyakini bahwa memang harus tanggung jawab untuk pihak lelaki
untuk memenuhi sebuah kebutuhan istrinya, dari mulai kebutuhan jasmania, rohaninya. Ketika di aplikasinya itu akan membentangkan beberapa membentangkan kewajiban dia gitu. Menjadi seorang suami ini harus berperilaku adil sehingga nanti tidak ada terjadi. Nah, menurut saya dalam artikel ini yang ditulis oleh Bunda Zahra, memang dia melihat dari beberapa konteks ya, dari konteks Al-Quran dan Sunnah juga, dilihat dari fenomenologi yang ada, dan dia pendapat dia sendiri. Ketika dia mengambil beberapa fenomena ini, maka adanya hipotesis pernyataan bahwa menurut ya dari perspektif Islam, dia bilang itu harus adanya ketentraman, keadilan dalam suaminya tersebut, sehingga tidak akan terjadi yang namanya usyus tersebut. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya di Muslim hari ini tentang usyus dan disharmoni keluarga, karya dari Ida Zahra Hajibah. Ini bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.